Assalamualaikum. Ya, di video ini kita akan break sedikit dari filamen dulu, kita beralih ke pelajaran yang baru. Nah, di video ini kita akan belajar sedikit mengenai Alpine.js. Oke, jadi bisa dilihat Alpine.js ini JavaScript framework. Oke, ini ya, lightweight, yang ringan, efisien, dan sederhana. Nah, Alpine.js ini gaya penulisannya tuh termasuk ke dalam pemrograman yang deklaratif. Tidak seperti halnya jQuery ya. Jadi kalau jQuery kita pisahkan antara data, antara data dengan elemen HTML. Adapun untuk Alpine.js, nah maka kalau kita ingin buat data, kita bisa langsung pada elemen tersebut. Jadi seperti ini ya. Contoh nih, kita import dulu library-nya. Lalu kita buat div di sini. Lalu di sini ada xData, yang artinya kita membuat sebuah data, yang mempunyai nama variabelnya itu open, nilainya false. Jadi cara buat data seperti ini ya, untuk Alpine.js. Nah, kemudian berikutnya ada button, lalu ada perintah klik open, sama dengan true. Nah, kemudian kita lihat di sini ada span x show open. Jadi perintahnya ada show open. Nah, kalau open ini bernilai true, maka akan menampilkan data di sini ya. Kita langsung aja praktek. Kita buat file baru di sini index.html. Kita copy saja sintaksnya nih. Seperti ini. Jangan lupa ya, kalau kita pakai ini script, kita jangan lupa defer kayak gini ya. Nah, lalu kita bisa coba running, open with live server. Nah, ini kita kasih besar aja nih. Dan kalau kita ke konsol, inspect element, dan kita ketikkan di sini Alpine. Nah, versi 3.12 ya. Dan kita klik expand content. Nah, kalau kita mau klik lagi biar dia false, jadi cukup mudah, kita tinggal buat aja di sini. Klik open sama dengan true, kita buat lagi open sama dengan tanda seru open. Ya ini teman-teman paham ya artinya. Kita klik content, kita klik lagi. Kita klik true, kita klik false. Begitu ya teman-teman. Nah, kita kembali ke dokumentasi. Lalu kita bisa mulai get started. Seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat. Nah, jadi untuk Alpine.js, kita tidak lagi menampilkan data di sini nih. Jadi kita bisa copy ini. Kita paste di sini. Nah, data message text. Jadi langsung kita tampilkan message. Jadi variabel message yang kita tampilkan di sini, nah maka akan muncul nilainya yaitu I love Alpine. Kita simpan. Kita coba cek. Bisa dilihat. Jadi bisa juga kita buat seperti ini, misalnya span xtext kayak gini, message. Ini kita delete. Kita simpan. Hasilnya sama ya. Nah, jadi seperti itu. Kita buat variabelnya dengan menggunakan xData. Kita buat dulu variabel, lalu kita ingin munculkan di mana, kita bisa gunakan xtext.
kayak gini ya. Oke. Nah, kita cek lagi dokumentasi. Nah, ini untuk building a counter. Seperti ini contohnya. Oke, kita coba contohkan. Kita copy, lalu kita buat di sini aja ya, di bawah. Kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, sekarang jika kita ingin kita update ya, jadi button kayak gini. Oke, ini decrement. Jadi nanti count-nya kurang-kurang. Lalu ini, oke ini sudah plus increment. Oke, kita simpan. Nah, kita bisa lihat decrement. Oke, -1, -2. Increment. Yaps. Nah, lalu bagaimana jika kita mau bahwa ketika dia sudah di level 0 atau count-nya ini berada di 0, maka tidak boleh dikurangi lagi ya. Jadi nggak harus aktif ini. Oke, kita bisa buat. Oke, dengan apa? Tentunya dengan if ya. Jadi kita buatnya seperti ini, if, oke, count, nah lebih dari 0, nah maka count akan dikurang. Oke, kita simpan. Nah, kita coba cek increment 1, 2. Decrement, oke, mau ya. Oke, tidak mau ya. Nah, jadi seperti itu. Kita langsung deklarasikan atau kita buat perintahnya di dalam elemen. Nah, jadi teman-teman bisa lihat untuk drop down. Oke. Building drop down. Ini ya, konten. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat to-do list ya. Jadi kita langsung aja. Kita akan buat di sini form. Nah, kemudian input tipe text. Kemudian button tipe submit. Add. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa kasih ruang juga div kayak gini. Ini di sini. Oke. Nah, lalu kita akan buat kalau kita klik ini kita kasihin dulu ya, style margin top, ini 20 pixel aja. Oke. Nah, kita akan buat listnya di bawah sini kalau kita ketikkan ini, dan kita add atau kita enter, nah dia akan bertambah di bawah sini ya. Nah, pertama logikanya seperti apa? Oke, logikanya yaitu ya, kita buat dulu X data, jadi kita tampung datanya dulu. Data yang kita mau tampung nih, yaitu data ini 1, oke, inputan ya, nilai inputan. Kemudian untuk data listnya berupa array yang akan menampung data ini, hasil dari inputan ini. Jadi bisa dibilang kita buat variabel to-dos, kemudian variabel input. Oke, jadi kita buat aja langsung X data. Oke, karena kita pasangnya di sini karena nantinya salah satu data tersebut kita akan gunakan di sini ya, di input. Jadi X data ini sama dengan, lalu kita buat to-dos gini, kita kasih array. Lalu yang berikutnya field input. Oke, kita simpan. Nah, kemudian di sini input ini kita kasih X model. Nah, X model yaitu kita pakai yang field input. Oke, ada ya, field input ini sudah.
Nah, lalu di button sini kita kasih X on, oke, klik sama dengan. Nah, jadi fungsinya kan kita akan menambahkan field input ini ke dalam Todoist ya. Jadi kita bisa langsung aja Todoist push field input. Oke, sudah kita simpan. Nah, lalu untuk formnya nih kita kasih, jangan lupa di sini X on submit dot prevent. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek. Ini sudah undefined. Hello. Oke, sorry, dan kita bisa coba cek di sini span X text sama dengan, kita coba ya field input. Dia mau tidak. Oke, kita refresh. Halo. Kita klik. Oke, ada error. Kita coba cek konsol. Oke, di sini ada yang error. Todoist post file input, bukan ya? Kita buat kayak gini. Coba. Oke, sorry, field input kita kasih nilainya dulu. Seperti ini. Nah, lalu kita buat di sini, coba. Oke, mau ya? Nah, lalu kalau kita ingin menampilkan datanya, jadi kita gunakan perulangan ya. Karena ini kan Todoist nih. Jadi kalau kita coba ya, Todoist length. Oke, di sini 0. Misalnya kita halo, add 1, coba, oke 2, hi 3, oke. Nah, sudah ada Todoist-nya sepanjang 3, jadi langsung aja kita tampilkan. Kita bisa buat di sini template. Kita gunakan aja template, lalu kita buat di sini export. Jadi untuk perulangan itu export di Alpine sama dengan ini mirip-mirip Vue.js. Kita buat aja to do kayak gini. In Todoist. Oke, seperti ini. Lalu kita buat aja di sini oke, ini UL aja ya. Ini UL. Oke, ini gini, lalu ini LI, oke. Nah, lalu di sini kita kasih langsung aja ya X text sama dengan to do. Oke, seperti ini. Nah, kita coba. Hi, enter. Oke, objek ya. Berarti, oh ya, sorry, ini objek. Jadi kita buat aja kayak gini coba. Halo, enter. Oke, ada ya. Coba. Oke. Hi. Nah, sekarang kalau kita ingin inputnya seperti ini dihilangkan, kalau kita sudah add, maka hilang. Oke, gimana? Tentunya di sini ya. Kita bisa buat di sini on click Todoist. Ini kan perintahnya saat kita klik Todoist push, kita masukkan ke dalam array. Nah, lalu kita kasih koma lagi. Perintah berikutnya kita buat field input itu sama dengan kosong. Jadi kembali 0 nih. Oh, sorry. Kayaknya bukan sama dengan, tapi gini. Oke, coba. Kita tes. Hi. Oke, error. Berarti sama dengan ya. Sama dengan
Hai, oke. Coba di mana? Oke. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita klik add lagi, nah dia kosong nih. Oke, jadi spasi itu pun tetap kosong. Nah, solusinya ya kita buatnya di mana? Tentunya di button on click. Jadi saat ngeklik, jadi kita ngecek dulu field inputnya ini punya panjang atau tidak. Kalau punya berarti kita perintahkan masukkan to do push. Oke. Jika tidak ya tidak usah. Oke, kita langsung aja if field input. Oke. Jadi ini length. Nah, otomatis true kalau ada nilainya. Oke, seperti ini. Jadi jika kita klik, nah dia tidak mau nih. Tapi ya kalau kita pakai spasi, ini terhitung ya. Kita add, oke. Nah, berarti kita perlu trim, kita hapus spasi dulu, lalu kita ukur panjangnya berapa, kemudian perintah untuk masukkan ke to-dos. Oke, coba add. Nah, tidak mau ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau kasih else lagi nih di sini, kan gini tadi. Oke, nah dia masih di sini. Jadi kita kasih aja else field input sama dengan kosong. Oke, kita coba add. Oke, dia tidak mau ya. Berarti di sini oke, if else simpan add. Nah, jalan ya. Hai. Oke, ini kita hapus, lalu kita add. Oke. Nah, jadi seperti itu cukup mudah untuk kita belajar mengenai Alpine.js yang memang digunakan untuk membuat halaman HTML kita jadi lebih interaktif dengan sintaks yang sangat sedikit. Oke, jadi teman-teman bisa langsung pelajari nih untuk search input, bahkan juga untuk mengambil data dari REST API. Nah, itu sangat mudah, jadi silakan teman-teman pelajari. Oke, demikian latihan kita mengenai Alpine.js. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.